Ya, oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Mojo, pendidikan komputer kelas A, angkatan 2022, dengan NIM akhiran 30. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan yang saya dan teman-teman saya buat dari kelompok 3, yaitu tentang studi kasus implementasi firewall dan teknologi keamanan jaringan dalam menghadapi ancaman cybersal. Ya, jadi langsung saja masuk ke dalam penjelasan laporannya. Jadi yang pertama itu adalah anggota daripada kelompok 3 itu sendiri. Ada saya sendiri, Aryo Mujo dengan NIM akhiran 30, ada Rizky Maulana dengan NIM akhiran 24, ada Muhammad Zafar Sofyan dengan NIM akhiran 41, dan Restu Aji Winaza dengan NIM akhiran 12. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan daripada laporan yang telah kami buat. Nah, dengan latar belakang itu di era digital ini perkembangan teknologi itu membawa perubahan besar bagi perusahaan dalam berbagai sektor industri. Namun bersamaan dengan kemajuan teknologi ini, ancaman terhadap keamanan data juga semakin meningkat. Jadi serangan cyber yang menargetkan perusahaan kini bukan lagi hal yang baru, terutama yang berkaitan dengan kebocoran data sensitif ya gitu. Nah, lalu di dalam latar belakang di dalam laporan kita juga sedikit menjelaskan ya, dan cukup banyak menjelaskan bahkan itu tentang latar belakang. Nah, ini juga ada contoh ya, dalam beberapa tahun terakhir itu kita bisa lihat kasus kebocoran data yang dialami oleh perusahaan besar, seperti insiden peretasan di perusahaan telekomunikasi besar yang menyebabkan jutaan data pelanggan terekspos ke publik gitu ya. Lalu lanjut, ada tujuan studi kasus ini, yaitu penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam penyebab terjadinya kebocoran data di perusahaan dan fokus pada analisis terhadap sistem keamanan yang ada gitu. Lalu di dalam laporan juga dijelaskan beberapa ya, dengan hasil penelitiannya ya diharapkan perusahaan dapat meningkatkan ketahanan mereka terhadap serangan cyber dan kebocoran data gitu. Lalu masuk ke ruang lingkup. Nah, jadi penelitian yang kita buat ya, ini dibatasi pada beberapa aspek penting ya. Pertama itu jenis data yang seringkali menjadi target utama peretas, seperti data pribadi pelanggan ya, ada nomor identitas, nomor telepon, informasi akun bank, data personal perusahaan, hingga data keuangan. Kedua, penelitian ini akan fokus pada beberapa metode serangan yang umum digunakan dalam menyerang perusahaan, seperti serangan phishing, brute force, serta penyebab malware gitu. Lalu terakhir, penelitian ini juga akan mengevaluasi penggunaan teknologi keamanan yang relevan dalam menghadapi serangan tersebut, seperti firewall, sistem deteksi intrusi atau IDS, inskripsi, serta autentikasi multifaktor. Lalu lanjut ke tinjauan pustakanya ya. Di sini ada definisi dan konsep dasar. Di kebocoran data itu istilah yang digunakan untuk menggambar situasi di mana data sensitif atau data rahasia orang ya, atau suatu perusahaan entah apa dan lain sebagainya itu terekspos kepada pihak yang tidak berwenang itu, atau jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab lah, seperti itu. Di dalam laporan kita juga ada banyak menjelaskan tentang definisi dan konsep dasarnya ya. Kerentanan dalam sistem informasi seringkali menjadi celah yang dimanfaatkan oleh peretas dalam keamanan perusahaan. Tuh. Lalu lanjut, nah ini adalah jenis-jenis jaringan ya. Pertama itu ada phishing ya. Serangan phishing itu jadi serangan yang menggunakan penipuan email atau pesan palsu yang terlihat sah untuk mencuri informasi sensitif ya. Di dalam laporan kita juga itu menjelaskan sebuah phishing ya. Jadi peretas itu biasanya mengirimkan email atau pesan palsu yang tampak seolah-olah itu berasal dari sumber yang terpercaya untuk mengecoh karyawan atau orang agar menyerahkan informasi sensitif kepada dia itu. Lalu ada brute force ya. Jadi serangan brute force ini adalah upaya peretas untuk menebak kata sandi kredensial login melalui berbagai komunikasi atau kombinasi lah begitu ya. Jadi metode serangan yang mencoba berbagai kombinasi kata sandi secara otomatis hingga menemukan kombinasi yang benar. Jadi kalau misalnya sebuah perusahaan atau orang itu nggak melindungi kata sandinya, itu bisa saja diserang ya, menggunakan serangan brute force ini. Lalu lanjut ada malware. Nah, jadi malware ini adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk mencuri data, memata-matai aktivitas pengguna, atau merusak sistem ya. Jadi malware ini adalah serangan yang sering terjadi pada orang ya, karena
dia itu nggak sadar kalau dia itu sedang dimata-matai lah kayak gitu ya. Di sini juga tertera ya, karyawan tanpa sadar mengunduh atau menginstal program yang terinfeksi malware gitu. Jadi dia mendownload sebuah perangkat lunak ya, dan ternyata di dalam situ ada sebuah virus gitu, ada malware-nya gitu. Lalu lanjut, ada teknologi dan alat keamanan. Nah, untuk melindungi ya data perusahaan dari serangan cyber ya, bukan hanya perusahaan atau yang lainnya ya, ada berbagai banyak lah gitu ya. Ada beberapa teknologi keamanan yang umum digunakan. Di antara lain itu adalah firewall. Jadi firewall ini berfungsi sebagai garis pertahanan pertama yang menyaring lalu lintas jaringan masuk dan keluar. Jadi firewall dapat mencegah akses tidak sah ke dalam sistem perusahaan. Di dalam laporan kita juga menjelaskan ya, bahwasanya firewall itu dapat mencegah akses tidak sah ke dalam sistem kita gitu. Lalu ada IDS atau IPS ya. Jadi IDS atau IPS ini itu teknologi yang mendeteksi atau mencegah upaya serangan cyber yang mencurigakan gitu. Lalu enskripsi data. Jadi enskripsi ini adalah proses mengamankan data dengan cara mengubahnya menjadi kode yang hanya bisa dibaca oleh pihak yang memiliki kunci enkripsi. Dengan menggunakan enkripsi, meskipun data berhasil dicuri, pelaku tidak akan dapat membacanya tanpa kunci tersebut. Jadi kita memberikan sebuah kata sandi, pola ya, contohnya di dalam handphone lah gitu ya. Jadi orang tuh nggak bakal tahu kalau misalnya kita tuh orang itu nggak bisa membuka HP kita karena cuman kita yang tahu pola dan kata sandinya seperti itu. Lalu terakhir ya, itu ada studi kasus terkait ya. Jadi ada sebuah studi kasus yang kita angkat juga ya pada bulan September 2017, yaitu Equifax mengungkapkan bahwa informasi pribadi mereka itu lebih dari 147 juta konsumen Amerika Serikat terungkap dalam serangan. Data yang bocor termasuk nama, nomor jaminan sosial, tanggal lahir, alamat, nomor SIM, serta informasi kartu kredit. Jadi penyebab utama kebocoran ini adalah celah keamanan yang terdapat pada sistem aplikasi web yang digunakan oleh perusahaan. Jadi itu gitulah. Jadi perusahaan di dalam kasus ini itu tidak bisa menahan sesuatu yang masuk ke dalam mereka gitu. Jadi tidak bisa mencegah sebuah peretas itu akhirnya bobol dan semua data-data yang ada di dalam itu akhirnya terekspos kepada media dan yang lainnya gitu. Ya mungkin itu saja dari saya. Selebihnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya nanti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Muhammad Jafar Sufyan dengan NIM 2205176041. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ilustrasi apa itu firewall dengan gambar yang telah disediakan di laporan kami. Jadi gambar ini menunjukkan konfigurasi dari firewall antara dua jaringan internal yang aman, yaitu company A dan juga jaringan aman company B. Nah, kedua jaringan ini itu terhubung melalui jaringan eksternal yang tidak terpercaya, yaitu internet itu sendiri. Nah, jadi seperti yang kita tahu bahwa firewall itu adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk penghalang antara jaringan internal yang aman dan juga jaringan eksternal yang tidak terpercaya. Jadi firewall ini itu memonitor dan juga mengontrol lalu lintas jaringan berdasarkan aturan keamanan yang telah ditentukan. Nah, jadi gambar ini tuh menggambarkan bagaimana firewall menjaga lalu lintas jaringan yang aman dari potensi ancaman jaringan eksternal internet ini dengan menempatkan filter atau saringan ini antara jaringan internal yang tidak terpercaya dengan jaringan yang aman di suatu perusahaan. Lanjut, di sini ada gambar untuk ilustrasi jaringan WAN. Jadi jaringan WAN atau Wide Area Network itu adalah jaringan komputer yang mencakup area geografis yang luas seperti negara ataupun benua. Nah, jadi setiap komputer sini itu yang terhubung di gambar ini tersebar di seluruh dunia
menunjukkan koneksi yang menghubungkan banyak lokasi yang berjauhan. Jadi koneksi tersebut itu memungkinkan pertukaran data ataupun informasi di antara komputer yang berada di berbagai wilayah. Jadi WAN itu biasanya digunakan untuk atau oleh organisasi besar yang memiliki banyak cabang di berbagai wilayah untuk tetap terhubung dalam satu jaringan. Oke, itu dia penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk metodologinya. Namun sebelumnya, perkenalkan saya Rizky Maulana dengan NIM 22051766024. Sebelum kita masuk ke metodologinya, saya akan memperlihatkan dahulu flowchart atau alur yang akan menuntun kita dalam penyusunan perencanaan. Dimana untuk flowchartnya sendiri bisa dilihat yang pertama kami melakukan studi literatur, lalu perencanaan, setelahnya implementasi dan juga pengujian dan analisis. Masuk ke dalam slide-nya, untuk studi kasus terkait yaitu meningkatkan mengingat ancaman cyber yang dapat mengganggu integritas dan kerahasiaan data. Melalui analisis studi literatur, kita dapat memahami beberapa fungsi dan strategi implementasi firewall yang efektif untuk menguji jaringan dari akses tidak sah dan serangan berbahaya. Metode yang digunakan dalam laporan ini adalah studi literatur dengan cara mengumpulkan data dari beberapa jurnal terkait dengan sistem keamanan jaringan dengan memanfaatkan firewall sebagai pembahasan utamanya beserta dengan masalah yang dapat ditangani dan dari implementasi firewall ini. Untuk pengumpulan datanya, metode pengumpulan data kami tidak secara langsung melakukan praktik dikarenakan keterbatasan perangkat keras yang digunakan yaitu mikrochip. Namun kami berhasil mengumpulkan beberapa data dari hasil observasi jurnal secara mendalam dengan memahami konsep dari setiap metode yang digunakan dalam jurnal yang menjadi referensi dalam penyusunan laporan ini. Lalu ada analisis data dari beberapa jurnal yang sudah kami observasi, didapatkan beberapa kesimpulan terkait di mana analisis data diantaranya dalam pengimplementasian firewall sebagai sistem keamanan jaringan dibutuhkan sebuah perangkat untuk menjadi sebuah wadah dari firewall itu sendiri seperti router mikrochip. Dan dalam pengoperasiannya berdasarkan jurnal yang menggunakan metode port blocking, firewall filtering dan juga security port memiliki kesamaan di mana firewall berperan aktif dalam penyaringan data yang diterima dari WAN atau ISP yang digunakan. Lalu selanjutnya masuk ke deskripsi kasus, di mana yang pertama adalah mengidentifikasi kerentanan. Meski tergolong sebagai sistem keamanan yang solid, terdapat beberapa kerentanan terhadap serangan. Salah satunya contoh adalah ketika terjadi kesalahan dalam konfigurasi. Hal ini dapat menjadi celah bagi beberapa penyerang atau attacker untuk masuk ke dalam jaringan. Selain itu, sistem keamanan ini juga dapat dengan mudah di-bypass menggunakan teknik canggih seperti tunneling. Nah, teknik yang digunakan adalah teknik yang digunakan untuk mengatasi serangan yang digunakan adalah dengan security port blocking, dan juga firewall filtering. Yang dimana ketiganya memiliki sangkut paut pada masing-masing perannya. Misalnya pada saat pengguna mengakses situs berbahaya yang membutuhkan perizinan untuk mengakses perangkat, maka otomatis sistem ini akan bekerja dengan melakukan security port dengan men-take down situs tersebut. Lalu ketika user mengunduh data dari sumber yang tidak jelas, maka firewall filtering
berperan untuk menyaring data dulu sebelum mendownload atau menginstal atau diinstal oleh pengguna untuk mencegah penyebaran virus yang berbahaya. Untuk hasil temuannya di sini hasil yang ditemukan cukup mengejutkan, di mana dalam sebuah jaringan topologi ketika ada yang terjangkit virus maka tidak langsung menjangkit yang lainnya karena telah dikarantina oleh sistem keamanan jaringannya. Lalu dalam filtering data juga dilakukan dengan sangat baik, di mana firewall dapat menyaring banyak serangan virus yang berniat menjangkit perangkat dengan akurat. Nah, dalam hasil temuan ini dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan terbukti ampuh dalam menjaga keberlangsungan perangkat dan sistem jaringannya. Oke, jadi itu saja tadi adalah penjelasan dari saya tentang metodologi dan juga eh, untuk kasusnya. Untuk solusi dan rekomendasinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Restu Haji Minaza, NIM 2205176012. Di sini saya akan menjelaskan solusi dan rekomendasi serta kesimpulan. Baik, langsung saja solusi yang diterapkan. Ketika terjadi kebocoran data, perusahaan seringkali langsung memperkuat sistem firewall mereka. Namun, perlindungan yang komprehensif membutuhkan lebih dari sekedar firewall. Penggunaan NGFW, DS, dan IPS, serta pendekatan proaktif dalam membangun sistem keamanan yang holistik sangat penting untuk mencegah serangan cyber. Selanjutnya ada rekomendasi perbaikan. Di sini ada terdiri dari 5. Yang pertama itu peningkatan pengelolaan firewall. Nah, apa sih peningkatan pengelolaan firewall itu? Nah, perusahaan perlu menerapkan pendekatan proaktif dalam penggunaan firewall ini. Ini bisa dimulai dengan memperbarui aturan firewall secara berkala dan memastikan bahwa aturan tersebut relevan dengan kebutuhan jaringan yang terus berkembang. Selanjutnya yaitu ada implementasi segregasi jaringan atau network segmentation. Nah, segregasi jaringan atau pemisah jaringan internal menjadi beberapa segmen dapat membatasi dampak dari serangan jika satu bagian jaringan berhasil ditembus. Segmen yang berbeda dapat memiliki aturan firewall dan tingkat akses yang berbeda. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada penggunaan enkripsi yang lebih kuat. Nah, penggunaan enkripsi yang lebih kuat meski firewall penting, keamanan data tidak hanya bergantung pada satu lapisan saja. Perusahaan harus memastikan bahwa data yang disimpan dan ditransmisikan dalam jaringan dienkripsi dengan standar yang tinggi seperti AES-256 sehingga meskipun ada kebocoran, data yang dicuri tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya yang keempat yaitu adalah pelatihan karyawan dan kesadaran keamanan. Banyak kebocoran data yang terjadi akibat kesalahan manusia. Oleh karena itu, perusahaan perlu memberikan pelatihan berkelanjutan kepada karyawan tentang pentingnya menjaga keamanan data serta bagaimana mengenali serangan cyber yang umum seperti phishing. Karyawan adalah garis depan pertahanan perusahaan dan mereka harus sadar akan peran penting mereka dalam menjaga keamanan informasi. Selanjutnya yaitu ada peningkatan prosedur monitoring dan respon insiden. Nah, peningkatan prosedur monitoring dan respon insiden. Perusahaan harus menerapkan sistem pemantauan yang lebih efektif untuk memantau lalu lintas jaringan dan mendeteksi aktivitas yang mencurigakan sedini mungkin. Namun dalam kasus kebocoran data, waktu respon yang cepat sangat penting untuk membatasi dampak serangan. Oleh karena itu, rencana respon insiden harus diperbarui secara berkala dan diuji dalam skenario simulasi. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah ada langkah-langkah preventifnya. Nah, langkah-langkah preventif ini selain solusi-solusi tersebut, perusahaan juga harus mengadopsi strategi keamanan jangka panjang. Ini mencakup membangun budaya keamanan cyber di seluruh organisasi
mengintegrasikan kebijakan keamanan ke dalam setiap aspek operasional, serta mengikuti perkembangan teknologi dan ancaman baru di dunia cyber. Nah, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Nah, kesimpulan utama dalam laporan ini yaitu implementasi firewall dan teknologi keamanan jaringan telah dianalisis sebagai upaya untuk menghadapi ancaman cyber. Dari studi yang dilakukan, ditemukan bahwa firewall memiliki peran penting dalam melindungi jaringan dari berbagai jenis serangan, seperti serangan brute force, malware, dan phishing. Melalui konfigurasi firewall yang tepat, seperti port blocking dan filtering, serangan dapat dicegah sebelum berdampak lebih lanjut pada sistem. Meskipun demikian, firewall bukan satu-satunya solusi dan harus diintegrasikan dengan teknologi keamanan lain seperti Introduction Detection System atau IDS, lalu ada Introduction Prevention System atau IPS, serta penerapan enkripsi untuk memberikannya perlindungan yang menyeluruh. Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi firewall yang dikombinasikan dengan langkah-langkah keamanan lain dapat secara signifikan mengurangi resiko kebocoran data dan menjaga integritas sistem. Namun diperlukan pengelolaan dan pemantauan yang berkelanjutan untuk memastikan firewall dapat berfungsi dengan optimal. Selanjutnya ada implikasi dari penelitian ini sangat penting bagi organisasi yang ingin meningkatkan keamanan jaringan mereka. Pertama, implementasi firewall harus disertai dengan kebijakan dan prosedur keamanan yang komprehensif agar perlindungan jaringan dapat berlangsung secara efektif. Kedua, penelitian ini menekankan pentingnya edukasi dan pelatihan bagi karyawan mengenai keamanan cyber sehingga mereka dapat lebih waspada terhadap potensi ancaman seperti phishing dan malware. Ketiga, organisasi harus lebih proaktif dalam memantau dan memperbarui sistem keamanan mereka, terutama dalam menghadapi ancaman cyber yang terus berkembang. Lebih jauh lagi, keberhasilan dari solusi keamanan firewall sangat tergantung pada penerapan kebijakan yang tepat. Tanpa langkah-langkah tambahan seperti segmentasi jaringan dan enkripsi data mungkin tidak cukup. Selanjutnya ada saran untuk penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya disarankan untuk fokus pada evaluasi efektivitas kombinasi berbagai teknologi keamanan jaringan, termasuk IDS, IPS, dan teknologi enkripsi. Selain itu, studi lebih mendalam bisa dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan yang mungkin masih ada dalam sistem firewall modern, seperti kemampuan bypass atau teknik-teknik serangan baru yang bisa menghindari deteksi firewall. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.